Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sesi 7 e-learning UT mahasiswa Universitas Terbuka yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dan kita hari ini akan melanjutkan kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu distribusi normal serta kurtosis. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang pengujian hipotesis. Nah, kita lihat pengujian hipotesis. Nah, sini akan membahas tentang hipotesis dan uji banding ketuntasan serta uji banding dua sampel. Oke, saya zoom dulu. Uji hipotesis suatu parameter populasi. Itu tes hipotesis adalah cabang dari statistika inferensial yang bidang tugasnya adalah menjelaskan seberapa baik sampel memberi gambaran kepada populasi. Dengan melalui uji statistika bisa diputuskan bahwa gambaran sampel diterima baik atau ditolak. Uji hipotesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu hipotesis 0 atau disebutkan dengan H0 adalah hipotesis yang memberi gambaran bahwa bagian atau ketidakhubungan atau perbedaan antara sampel dalam populasi. Sebaliknya, hipotesis alternatif disebutkan dengan HA atau H1 adalah hipotesis yang memberi gambaran adanya keterkaitan atau adanya perbedaan antara sampel dan dalam populasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam uji hipotesis. Yang pertama, catatan pertama bahwa hipotesis 0 biasanya memprediksi ketiadaan hubungan atau perbedaan antara karakteristik dalam populasi. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis 0, yakni menggambarkan adanya hubungan atau adanya perbedaan dua sampel atau lebih dalam populasi. Yang ketiga, kita menggunakan tes hipotesis apabila jelas-jelas ada parameter dalam populasi yang akan dihubungkan atau dibandingkan. Hal penting dalam uji hipotesis adalah seperti jawaban kalimat berikut. Apakah nilai sampel statistika yang diperoleh sudah cukup dipakai untuk menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif? Hipotesis 0 adalah hal yang langsung diuji, bukan hipotesis alternatif. Nah, contoh uji rumusan hipotesis itu yang pertama itu seperti ini. Apakah skor UN memenuhi standar minimal? Nah, hipotesis 0-nya kan berarti rataan populasi siswa sama dengan capaian standar nasional. Atau dalam simbol matematis, H0 itu mu1 sama dengan mu2. Di mana variabel hipotesis alternatifnya yaitu rataan atau mean populasi siswa adalah tidak sama dengan standar nasional. Lambangnya H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Lalu apakah ada perbedaan prestasi belajar statistik siswa seni dan siswa bahasa? H0-nya mu sama dengan 5. Atau rataan populasi mahasiswa seni dan mahasiswa bahasa adalah sama dalam belajar statistika. Hipotesis alternatifnya, rataan populasi mahasiswa seni dan mahasiswa bahasa itu berbeda dalam belajar statistika, yang dimana H1 ya ini ya, maksudnya H1 bukan H0, itu mu tidak sama dengan 5. Nah, tipe kesalahan yang pertama, untuk menerima atau menolak hipotesis 0 kita masih membutuhkan informasi sebagai berikut. Kita menolak hipotesis 0 bila nilai peluang dari asumsi hasil untuk membenarkan hipotesis 0 sangat kecil. Hal yang kedua, secara khusus kita membutuhkan ketentuan taraf signifikan, disebut juga tingkat alfa. Jika nilai peluang observasi kurang dari nilai taraf signifikan, maka kita menolak hipotesis 0. Sangat esensial bahwa kita harus membedakan antara nilai peluang yang disebut juga p-value dan nilai taraf signifikan yang disebut juga alpha level. Berikut adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dalam melakukan uji hipotesis berkaitan dengan p-value dan alpha level. 4 kemungkinan muncul dalam uji hipotesis. Yang pertama, gagal menolak hipotesis 0, berarti tipe A, keputusan benar. yaitu dimana hipotesis nol benar yang seharusnya tidak ditolak.
Lalu hipotesis 0 adalah salah yang seharusnya ditolak. Itu kesalahan tipe 2, yaitu kesalahan negatif. Menolak hipotesis 0, kesalahan tipe 1, yaitu kesalahan positif. Tipe B, keputusan benar. Nah, sesuatu hal yang benar jika hipotesis 0 adalah benar, maka hal itu seharusnya tidak ditolak. Tapi jika hipotesis 0 adalah salah, maka harusnya ditolak. Akan tapi problem muncul bahwa kita tidak tahu apakah hipotesis 0 benar atau salah. Oleh karena itu kita hanya dapat bekerja dengan peluang dari data sampel. Lalu ada uji banding satu sampel atau one sample t-test, itu uji ketuntasan ya. Misalkan kita melakukan penelitian anak-anak SDN 1 Semarang, diambil sampel 25 anak. Mereka diminta untuk mengukur rata-rata tiap hari lama waktunya yang digunakan menonton TV. Nah, sini menonton TV responnya dari 1 sampai 12 dan waktunya yang ada pada tabel tersebut 1 sampai 25 ini ya. Nah, penelitian ini kan tujuannya untuk mengetahui apakah anak-anak sekarang itu membutuhkan waktu menonton TV mencapai 3,1 jam per hari. Dalam penelitian ini dilakukan hanyalah untuk satu kelompok sampel. Selanjutnya bagaimana kalau kita akan membandingkan satu kelompok lagi yang sama ya. Dalam hal ini sebagai pembandingnya adalah nilai parameter populasi, yakni rataan penyelidikan adalah waktu yang digunakan TV, mu sama dengan 3,1 jam. Nah, ini rumusnya OJT, yaitu X bar kurangi mu sama dengan S per akar N. Langkah pengujian uji banding. Yang pertama, H0 nya kita tentukan dulu, mu sama dengan mu 0, rataan populasi sama dengan rataan mu 0. H1 mu tidak sama dengan mu 0, yaitu rataan populasi tidak sama dengan mu 0. Formulasikan rancangan analisis, tentukan uji dua pihak dan taraf kesalahan alfa. Rumusnya sama dengan uji T tadi. Nah, untuk penentuan diterima atau ditolaknya hipotesis 0, dihitung nilai T tersebut. Lalu selanjutnya dicocokkan dengan T tabel dengan taraf signifikan alfa dan derajat kebebasan N-1. Nah, analisis hasilnya kita terima H0 jika T hitung kurang dari T tabel. Sebaliknya, tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Pada aplikasi SPSS itu sudah memfasilitasi nilai signifikan yang dapat digunakan untuk menolak dan menerima hipotesis 0. Terima H0 jika signifikansi alfanya lebih dari 5%. Sebaliknya, tolak H0 jika kurang dari 5%. Kita berikan contoh seperti ini tadi. H0 nya mu sama dengan 3,1, H1 nya mu tidak sama dengan 3,1. Kita formulasikan dulu analisisnya. T tabel N sama dengan 24, alfanya 5% dibagi 2 karena kan ada pihak kanan dan pihak kiri, jadi dibagi 2. Sehingga T hitungnya sama dengan negatif 0,52. Oleh karena T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Jadi rata-rata anak nonton TV per hari 3,1 jam. Itu dibenarkan. Oke, uji banding beda rata-rata. Uji banding dua sampel, ya di sini benar-benar di antara keduanya saling bebas. Artinya bahwa kedua sampel tidak harus sama jumlah anggota sampelnya. Jadi misalnya kelas pertama itu ada 25 siswa, kelas kedua ada 30. Nah, itu tidak apa-apa. Ini bisa gunakan dengan uji banding dua sampel. Rumus T yang digunakan tergantung kondisi kedua sampel tersebut apakah homogen atau tidak homogen. Nah, ini rumus uji T-nya sama dengan X bar 1 kurangi X bar 2 per S akar 1 per N1 plus 1 per N2. X barnya itu rataan sampel masing-masing, N1 N2 nya banyak anggota masing-masing sampel, dan S-nya itu adalah varian atau bukan varian ya, standar deviasi maksud saya. Nah, S kuadrat sama dengan S1 kuadrat per N1 kurangi 1 plus S2 kuadrat kurangi 1 per N1 tambah N2 dikurangi 2, di mana N1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing varian sampel pertama dan kedua. Untuk kasus varian yang berbeda digunakan T aksen sama dengan
X bar 1 kurangi X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Ada uji homogenitas. Sebelum uji banding lakukan terlebih dahulu uji homogenitas. Untuk menguji homogenitas kedua kelompok digunakan uji F. Yang pertama, bentuk hipotesis uji homogen. H0 mu1 kuadrat sama dengan mu2 kuadrat. Maksud saya sigma ya, bukan mu. Sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, yaitu varian sama kedua kelompok berarti homogen. Sedangkan H1 sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, varian tidak sama berarti kedua kelompok tidak homogen. Lalu kita formulasikan F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, di mana S1 kuadrat itu varian sampel pertama dan S2 kuadrat itu varian sampel kedua. Untuk penentuan terima atau ditolaknya hipotesis 0 dihitung nilai F tersebut. Selanjutnya dicocokkan dengan F tabel. Derajat kebebasannya dikurangi masing-masing sampel kurangi 1 ya. Lalu analisisnya jika H0 ditolak, itu F hitung lebih dari F tabel, namun diterima jika F hitung kurang dari F tabel. Nah, ini bisa menggunakan SPSS juga. Kita ambil contohnya dari penelitian Sukestiarno tahun 2008, yakni prestasi belajar dalam kelas eksperimen yang diajar dengan strategi integrated and discovery berbasis aplikasi teknologi, dan prestasi belajar kelas kontrol yang diajar dengan strategi konvensional. Datanya diberikan sebagai berikut. Ya, keterampilan proses itu X, prestasi belajar siswa itu Y. Bisa dilihat ya. Dengan data tersebut kita akan uji apakah ada perbedaan prestasi belajar kedua kelompok, dan kalau berbeda mana yang lebih baik. Kita selidiki sesuai langkah yang dibicarakan pada uji 1 sampel, selanjutnya baru uji perbedaan. Perhitungan uji homogenitas. Di sini H0 varian sama berarti homogen, H1 varian tidak sama berarti tidak homogen atau heterogen ya. F tabelnya ketemu 1,37. 1922 itu dari 20 dikurangi 1, 22 itu dari 23 dikurangi 1. 5% itu taraf signifikansinya. Sehingga F hasilnya adalah 1,2. Nah, di sini F hitung kurang dari F tabel sehingga H0 diterima. Artinya kedua kelompok itu sama ya. Jadi ketika kita menguji suatu sampel itu kita harus tentukan dulu apakah kedua sampelnya sama atau tidak. Kalau tidak sama itu tidak bisa kita lanjutkan ke uji selanjutnya ya, karena jelas-jelas yang satunya kelasnya pinter isinya, yang satunya di bawah rata-rata ya. Nah, itu jelas akan berbeda hasilnya. Lalu lanjut ke uji banding T dengan rumus T homogen. Nah, sini uji banding T itu H0-nya mu1 sama dengan mu2, rataannya sama. H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2, rataannya berbeda. Kita hitung dengan T tabel, hasilnya adalah 2,021. Lalu cari S kuadratnya sama dengan 131,14. Kemudian T sama dengan 3,771. Di sini didapatkan T hitung lebih dari T tabel, berarti H0 ditolak. Artinya kedua kelompok ini berbeda rataannya. Antara kelas eksperimen itu rataannya 81,25 dengan kelas kontrol yang rataannya 68,04. Berarti pembelajaran kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Oke, itu saja yang kita pelajari pada sesi 7 ini pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Silakan baca kembali pustaka UT yang sudah ada di e-learning, kemudian aktif pada sesi diskusi, dan jangan lupa untuk mengisi sesi kehadiran. Jika ada pertanyaan yang belum paham, silakan bisa tanyakan di diskusi dan bisa saling tanya jawab, dan itu akan saya nilai. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu di sesi 8 yang dimana itu sesi penghujung kita. Semoga kita bisa bertemu kembali dan mengikuti perkuliahan dengan baik serta lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.